إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah serta menjauhi seluruh larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menidurkan kalian di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan kalian di pagi hari untuk menyempurnakan umurmu sampai batas yang ditentukan. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sejatinya berkaitan dengan orang-orang kafir di mana ketika mereka tidur Allah Subhanahu wa taala menahan ruh mereka. Kemudian Allah Jalla wa ala mengembalikan ruh mereka di pagi hari. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan mereka kerjakan di siang harinya. Mereka akan kembali melaksanakan kekufuran. Mereka akan kembali melaksanakan kemusyrikan. Mereka akan kembali senantiasa melaksanakan ibadah tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala namun kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masih memberikan kepada mereka kesempatan dan menyempurnakan usia mereka sampai batas yang ditentukan. Hal ini juga terjadi pada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tidur di malam hari, Allah Subhanahu wa taala menahan ruh kita. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu Jalla wa ala mewafatkan satu jiwa. Ketika jiwa tersebut ditetapkan sebagai jiwa yang meninggal, wallati lam tamut fi manamiha. Dan jiwa yang sedang tertidur, Allah Subhanahu wa taala tahan jiwa tersebut. Fayursilul lati qada 'alaiha al-maut. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang ditetapkan kematian Allah Subhanahu wa taala tahan ruhnya, dan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan untuk hidup, Allah Subhanahu wa taala lepaskan kembali ruh tersebut.
Allah kembalikan ruh kita kepada jasad kita. Padahal Allah Jalla wa'ala mengetahui apa yang akan kita kerjakan di siang harinya. Sebagian di antara kita ada yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita ada yang menyepelekan perintah Allah. Sebagian di antara kita ada yang melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah dengan sifat rahmatnya mengembalikan ruh kita kepada jasad kita untuk memberikan kepada kita kesempatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa bertaubat, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap detik di dalam kehidupan kita. Karena kita banyak melaksanakan perbuatan salah, banyak melaksanakan perbuatan durhaka, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Padahal Allah Jalla wa ala dapat saja mewafatkan kita ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Ketika kita melaksanakan perbuatan dosa, Allah Jalla wa ala mampu untuk mewafatkan kita. Maka hendaknya menjadi perhatian kita bagaimana kita senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada cara-cara yang harus kita lakukan. Dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana cara untuk terhindar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan daripada salah seorang sahabat, beliau mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu yang dapat menjadikan kalian dekat kepada surga, menjadikan kalian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kalian jauh daripada neraka, jauh daripada kemurkaan Allah, illa waqad buyyina lakum, kecuali perkara tersebut telah disampaikan semua kepada kalian, telah dijelaskan semua kepada kalian, telah dijalankan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan, kemudian diajarkan, sehingga kita mampu mengambil jalan yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memiliki beberapa amalan prioritas yang hendaknya kemudian kita istiqamahkan untuk kita kerjakan. Apalagi sebagai manusia, usia kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Apalagi usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selama umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina sittina was sab'in." Umur umatku ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali di antara mereka yang mampu melampaui umur tersebut. Maka hendaknya sebagai hamba Allah kita memikirkan amalan prioritas apa yang hendaknya kita kerjakan. Amalan yang pertama, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu bagaimana kita berusaha untuk mengerjakan amalan yang ringan untuk kita laksanakan, namun kita laksanakan dengan penuh keistiqamahan. Kita laksanakan dengan rutin. Tatkala seseorang memiliki amalan-amalan tersebut yang dia kerjakan secara istiqamah, yang dia rutinkan di dalam kehidupan, maka ketika hamba tersebut tidak mampu melaksanakan amalan tadi, entah dikarenakan sakit atau dikarenakan safar, maka Allah Jalla wa'ala akan tetap memberikan pahala kepada hamba tersebut. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza maridhal 'abdu aw safara." Ketika salah seorang hamba sakit atau dia dalam kondisi safar, kutiba lahu minal 'amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Akan tetap diberikan untuk hamba tersebut pahala sebagaimana dia melaksanakan amalan tersebut ketika muqim dan ketika dia sehat. Padahal dia dalam kondisi sakit, padahal dia dalam kondisi safar, tidak mampu melaksanakan amalan. Tapi ketika amalan tersebut ia rutin kerjakan, misalnya tidak pernah tidak membaca Al-Quran, satu hari pasti membaca sekitar 1 juz Al-Quran, atau melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ketika dia sakit kemudian tidak mampu melaksanakan amalan tersebut karena uzur syar'i, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap memberikan pahala bagi hamba tersebut. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Allah mengatakan, "Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus, pahala yang terus-menerus. Maka ayat ini ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Fa ayyuma rajulun kana ya'malu 'amalan salihan
fa ayyuma rajulun kana ya'malu 'amalan shaliha, siapapun orangnya yang melaksanakan amal saleh, wa huwa qawiyyun syab, ketika dia dalam kondisi kuat, ketika dia dalam kondisi masih muda, fa'ajaza anhu, lantas kemudian dia tidak mampu lagi melaksanakan amalan tersebut, entah dikarenakan tua, entah dikarenakan sakit, ajra lahu ajru dzalikal amalu hatta yamuta, maka akan tetap diperuntukkan untuk hamba tersebut pahala daripada amalan itu meskipun dia tidak mampu kerjakan hatta yamuta, sampai dia mati. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya olahraga di masa sehat adalah investasi kesehatan kita ketika tua, maka beramal ketika kita mampu untuk melaksanakannya dengan istiqomah adalah investasi pahala kita yang akan terus kita dapatkan meskipun kita dalam kondisi sakit atau kita dalam kondisi safar. Adapun amalan yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu kita senantiasa melaksanakan taubat kepada Allah, senantiasa melaksanakan istighfar kepada Allah, yang mana taubat dan istighfar bukan amalan yang Allah peruntukkan hanya untuk mereka yang berbuat dosa saja. Taubat dan istighfar bukan Allah khususkan untuk mereka yang ahli maksiat saja, tapi orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan taubat dan istighfar. Sebagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah, wa illam taghfirli wa tarhamni akum minal jahilin. Itu yang diucapkan Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan Nabi Ibrahim juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam satu hari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar 100 kali. Di riwayat yang lain, dalam satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar tidak kurang daripada 70 kali. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika usia beliau sudah tua, sudah mencapai usia 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang kepadamu wahai Muhammad, yaitu pertolongan Allah, kemudian kemenangan demi kemenangan, dan kamu melihat bagaimana manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 60 tahun, yang mana Rasulullah sudah menghabiskan umur beliau, usia beliau untuk berdakwah kepada Allah, sudah menghabiskan usia beliau untuk berjuang di jalan Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah Tuhanmu, bertasbihlah engkau kepada Tuhanmu, wastaghfir, dan senantiasa engkau melaksanakan istighfar. Sehingga semenjak turunnya ayat tersebut, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ruku' atau sujud kecuali beliau mengatakan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Padahal beliau adalah makhluk yang senantiasa dijaga Allah, manusia yang termulia yang menginjakkan kaki di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati aw fi baiti." Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu doa yang aku senantiasa ucapkan doa tersebut ketika aku salat atau ketika aku berada di rumahku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," ucapkan wahai Abu Bakar, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa ant. Dan aku tahu ya Allah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Serta rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Doa ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dianjurkan untuk kita baca sebelum kita menyudahi salat kita atau ketika kita di rumah kita. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu doa istighfar kepada manusia yang paling mulia di kalangan para sahabat, yaitu doa untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jikalau orang-orang yang berada di puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di puncak ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk senantiasa beristighfar, lantas bagaimana lagi dengan kita yang memenuhi hari-hari kita dengan perbuatan dosa dan maksiat? Maka lebih layak kita lagi memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah tadi yang pertama kita memiliki amalan yang rutin untuk kita kerjakan, meskipun ringan tapi kerjakan dengan istiqamah. Yang kedua, perbanyaklah melaksanakan taubat dan istighfar. Adapun amalan yang ketiga, yaitu senantiasa berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Milikilah prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersuudzon kepada Allah Jalla wa ala sebagaimana kebiasaan orang-orang munafikin. Allah mengatakan, ya, wa dhanna billahi dhannas sau. Mereka memiliki persangkaan kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Alaihim dairatus sau. Maka bagi mereka keburukan tersebut. Kita diperintahkan untuk senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah diriwayatkan Nabi Muhammad SAW mengunjungi seorang pemuda yang sedang dalam kondisi sakit keras. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tadi, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana kamu mendapati perasaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pemuda tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, inni arjullaha wa akhafu dzunubi." Ya Rasulullah, sekarang ini aku mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan aku khawatir akan dosa-dosa yang aku lakukan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yajtami'ani fi mithli hadzal mautin fi qalbi 'abdin. Tidaklah terkumpul dua perkara ini di dalam diri seorang hamba ketika kondisinya dalam sakit keras, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu yang diharapkan dan Allah akan hindarkan darinya segala sesuatu yang dia takutkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengetahui pada khutbah yang pertama tadi 3 amalan yang hendaknya kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu memiliki amalan yang kita laksanakan dengan istiqamah, meskipun amalan tersebut adalah amalan yang ringan. Yang kedua yaitu senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu senantiasa berhusnudzan kepada Allah Jalla wa ala. Pada khutbah yang kedua ini hendaknya kita mengetahui adalah amalan yang hendaknya kita jauhi di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Yaitu menzalimi orang lain, menzalimi orang yang hidup di sekitar kita. Bahwasanya kezaliman, kata Nabi Muhammad SAW, zulumatun yaumal qiyamah, akan datang seperti kegelapan-kegelapan yang sangat banyak pada hari kiamat. Diceritakan di dalam sebuah hadis tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Rasul bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki barang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bihasanat. Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut di kalangan umatku, kelak mereka akan datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan yang sangat banyak. Min salatin, baik itu pahala-pahala salat,
wa zakatin, pahala-pahala zakat, wa saumin, pahala-pahala puasa. Akan tetapi ketika di dunia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia pernah mencaci si fulan, dia pernah menyakiti hati si fulan, wa daraba hadza, pernah memukul si fulan, wa safaka dama hadza, pernah mengucurkan darah si fulan, wa akhadha mala hadza, pernah mengambil harta si fulan. Maka diambil kebaikan orang yang tadi menzalimi tadi, diberikan kepada orang yang terzalimi. Fa in faniyat hasanatuh, kalau kebaikannya sudah habis, qabla an yuqdama alaih, sebelum kewajibannya ditunaikan, ukhidat min khotoyahum, maka keburukan orang yang terzalimi ketika di dunia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim, tsumma turiha finnar, kemudian orang itu dicampakkan ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menghindarkan daripada diri kita perbuatan zalim. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, la antalqallaha bi 70 dzamban fima bainaka wa bainallah duna syirk. Kalian bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa. Tapi 70 dosa ini hanya antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala saja. Duna syirk, bukan dosa syirik. Itu lebih mudah, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad, dengan membawa satu dosa, akan tetapi satu dosa ini berkaitan antara dirimu dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita hindarkan di dalam daripada kehidupan kita adalah berbuat zalim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, memberikan kepada kita pintu-pintu amalan yang dapat kita laksanakan dan menghindarkan kita daripada kesalahan-kesalahan, serta memberikan taufik kepada kita untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang yang Allah Jalla wa ala anugerahkan kepadanya yaitu husnul khatimah. Ala fattaqullaha ya ibadallah, thumma sallu wa sallimu ala man amarakum bis salati wassalami alaihi. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة